Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita. Kiranya Allah selalu menguatkan dan menyertai kita. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Jefanya pasal 3 ayat 7. Saya akan bacakan buat kita. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya. Tidak akan lenyap dari penglihatannya, tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semuanya orang ingin bersuka cita, atau bahasa Batak marlas niroha. Tetapi yang menjadi topik kita hari ini adalah hamuruhon ni debata dilas niroha nasotikos. Ternyata ada sukacita itu yang tidak dari jalannya. Artinya seseorang bisa bersukacita dengan apa yang dia peroleh, tetapi hasil dari menindas. Seseorang bisa bersukacita karena dia memperoleh sesuatu, tetapi hasil daripada korupsi atau mencuri. Dan saya senang dengan media sosial sekarang ya, ketika banyak saya lihat di media sosial itu banyak orang yang menjadi content creator, di mana memang ada hal-hal yang positif, tetapi juga ada hal yang kurang baik. Di sini kita melihat melalui media sosial bagaimana mereka bersuka cita ketika mereka bisa memperoleh apa yang mereka peroleh adalah hasil dari jerih payah mereka dari media sosial itu. Tentu itu adalah bagian daripada sukacita. Tetapi yang saya mau soroti adalah bagaimana sukacita itu yang tidak benar jalannya. Ketika para pegiat sosial untuk mencapai apa yang dilakukannya, mencapai targetnya, dia harus menyuarakan yang belum tentu, yang belum benar, yaitu keasliannya atau belum benar, masalah itu belum jelas sudah di upload. Tentu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di zaman sekarang ini banyak orang lebih suka dengan acara-acara atau menonton yang tidak kurang baik, itu maksud saya ya. Nah, kita melihat bagaimana di dalam tanggapan dan juga komentar pada masyarakat yang kita sebut dengan netizen. Tentu semakin banyak komentar, semakin banyak fee yang mereka dapat. Tetapi juga saya mengingatkan kepada kita, yaitu titah ke-9. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Artinya di mana di dalam bahasa Batak dikatakan unakoolo maka tidak konhatan nasotutu maralo hondongan colma. Molo sobino todopena salana. Molo sobino todopena akar masalahnya. Sebaiknya mari kita saring apa yang kita mau suarakan di dalam media sosial itu, dan juga terima kasih kepada mereka yang membuat konten yang sangat bermutu dan berkreativitas dan mungkin bisa membuat kita tertawa juga. Oleh karena itu, disinilah firman Tuhan ini mau katakan, ketika kita sukacita tetapi tidak dari Tuhan, itu adalah sukacita sementara. Ketika kita memperoleh sesuatu tidak dari berkat-berkat Tuhan, itu adalah sukacita yang semu. Itu yang mau dikatakan dengan nats ini, di mana Allah akan menghukum orang-orang Israel. Karena apa? Karena mereka melakukan hal yang busuk. Jefanya mengatakan perbuatan mereka itu sudah busuk. Ya, kita ibaratkan dengan makanan yang sudah busuk, ya ada ulat dan lain sebagainya. Artinya perbuatan mereka sudah tidak benar, tetapi mereka mampu bersukacita di situ. Itu yang menjadi miris, ketika hati kita mampu tertawa di atas penderitaan orang lain.
ketika hati kita mampu tertawa di atas tangis orang lain. Oleh karena itu Yesus ajarkan bagaimana kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika Yesus mampu hidup di tengah-tengah orang yang terkucilkan, disitulah kita bagaimana kita bersukacita. Tentu ada pemazmur katakan bersukacitalah mereka, yaitu yang bagaimana yang menabur dengan isak tangis akan menuai dengan sorak-sorai. Itu adalah yang digambarkan dengan perjuangan kita. Karena orang Kristen adalah orang yang hidupnya berjuang, orang yang hidupnya bekerja, orang yang hidupnya ora et labora, berdoa dan bekerja, menyampaikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Sekalipun hasilnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan menuntut kita setia, karena Dia akan memberikan pada waktunya ketika kita setia 2 kali lipat besarnya dari apa yang kita harapkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Ajarkan kami bersukacita dari firman Tuhan, sehingga apapun tantangannya kami bisa melaluinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.